Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Saat pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Seperti biasa, silakan siswa yang bertugas untuk memulai ibadah kita silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam ibadah singkat. Ya, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu silakan semua buka buku paketnya. Tanggung jawabku terhadap keluarga. Tanggung jawabku maksudnya kamu sebagai anak. Sebenarnya ibu pikir tanpa kita panjang lebar, tanpa ibu panjang lebar menguraikan materi ini, kamu sudah tahu apa yang menjadi tanggung jawabmu dalam sebuah keluarga. Tanggung jawabmu sebagai anak itu apa? Ya, berbicara mengenai keluarga, ada satu keluarga yang sangat ideal yang bisa menjadi teladan bagi kita keluarga Kristen, yaitu dari Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai 52, itu keluarga Yusuf, Maria dan Tuhan Yesus. Kalau kamu buka di sana, kalau kamu baca, ketika Yesus berumur 12 tahun, dia setiap hari berada di bait suci untuk mendengarkan para penatua, kalau istilah kita sekarang, rajin ke gereja. Seperti itu. Nah, yang pertama kita mau masuk ini, kita mau lihat anak dalam keluarga. Anak dalam sebuah keluarga adalah anugerah terindah dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Anda semua, anak-anak ibu, adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga. Apakah Anda menyadari selama ini bahwa Anda adalah anugerah terindah? Ya, kita bisa melihat anak dalam keluarga ini ada di situ dihubungkan Trinitas segitiga cinta. Apa itu Trinitas segitiga cinta dalam keluarga? Itu relasi. Apa itu relasi? Hubungan antara ayah, ibu, dan anak yang terjalin mesra, harmonis. Gitu. Jadi dalam sebuah keluarga itu antara ayah, ibu, anak harus terjalin relasi, hubungan yang manis, hubungan yang akrab, hubungan yang baik. Ya, kita masuk yang kedua, itu tanggung jawab anak. Ada sebuah kisah, mungkin anak-anak ibu semua pernah mendengar kisah ini. Kisah ayah, remaja, dan seekor burung pipit. Konon suatu hari ada sebuah keluarga, ada anak dan ayahnya yang sudah tua. Di sore hari yang agak mendung-mendung, mereka sedang duduk di lokasi rumahnya yang sejuk. Mereka duduk dalam sebuah bangku, mereka bersamaan, si ayah dan si anak. Ayahnya memandangi ada sebuah pohon di sana. Sementara anaknya sibuk, kalau dicerita itu dikatakan dia membaca koran. Kalau kita sekarang sibuk main HP. Anaknya sibuk, asik aja main HP. Terus ayahnya tanya, ada suara-suara. Nah, suara apa itu? Apa itu yang di pohon itu? Nah, sekilas anaknya lihat, apa itu di pohon? Setelah dia, oh itu burung pipit ayah. Nah, dia lanjut lagi ke HP-nya. Nah, ditanya ayahnya lagi, nah itu suara apa? Burung pipit ayah. Lalu seolah-olah tidak dihiraukan ayahnya, tapi jawab, tapi asik dia main HP. Berulang kali ayahnya melontarkan pertanyaan yang sama. Nah, ayahnya lihat lagi, itu burung terbang ke dahan yang lain, agak hinggap ke dedaunan yang lain gitu. Nah, ditanya, nah itu suara apa nak? Nah, anaknya sudah mulai kesal karena sudah berulang kali ayahnya melontarkan pertanyaan yang sama. Dengan kesal, anaknya menjawab, ayah itu suara burung pipit, pipit, P-I-P-I-T, dengan nada kesal. Nah, jadi lalu dilanjut lagi main HP-nya. Ayahnya agak tersinggung karena nada suara anaknya sudah agak naik. Ayahnya masuk ke rumah dengan agak kesal, sedih, pergi ayahnya masuk ke rumah. Lalu anaknya tadi dilihat, oh ayah mungkin sudah tersinggung, mungkin itu pikirannya, tapi nggak langsung dijumpainya ayahnya. Dia tetap saja asik dengan HP-nya.
Selama beberapa waktu ayahnya kembali lagi duduk di samping ayahnya, anaknya yang tadi, lalu dikasih sebuah buku kepada anaknya, seperti diare gitu. Lalu ayahnya bilang, silakan baca. Baca dengan suara keras, kata ayahnya. Nah, si anak mulai membaca diare sang ayah. Di sana dikatakan, ketika anakku, hari ini anakku berusia 3 tahun. Saya sangat senang sekali. Ada banyak kemajuan yang sudah ditunjukkan oleh anakku ini. Itulah isi diare bapaknya. Suatu hari aku dan anakku ini sedang bermain di taman. Dan ada suara burung pipit yang sangat merdu. Lalu anakku bertanya kepadaku, ayah, itu suara apa? Berulang kali anakku ini melontarkan pertanyaan, hingga 21 kali anakku melontarkan. Namun dengan sabarnya, dengan bangganya saya selalu menjawab, itu suara burung pipit, nah, itu suara burung pipit, nah. Nah, setelah anaknya tadi membaca diare itu, dia langsung menangis, langsung peluk ayahnya. Nah, kisah ayah, anak, dan burung pipit ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita keluarga Kristen pada masa kini. Apalagi Anda sebagai remaja. Mungkin orang tuamu sering, tak boleh begini, harus begini, harus begini. Maka jawaban apa yang akan kamu berikan? Udah lama, udah berapa kali itu mama bilang, udah berapa kali bapak bilang. Nah, seperti itu kan. Nah, kamu tidak menyadari bagaimana ketika kamu kecil, bagaimana dengan sabarnya orang tuamu menjawab berbagai pertanyaan yang kamu tanyakan. Seperti remaja itu tadi, si ayah, burung pipit, dan si anak itu. Nah, kita akan kembali ke pelajaran kita. Tanggung jawab anak kepada orang tua di tengah-tengah keluarga adalah taat kepada perintah Tuhan. Kalau seorang anak taat kepada perintah Tuhan, secara otomatis dia sudah menghormati orang tuanya. Bagaimana dia menghormati taat kepada perintah Tuhan? Orang tuanya saja tidak dihormati. Nah, Anda sebagai remaja Kristen berada pada 4 aspek perkembangan. Ada 4 aspek perkembangan yang kamu alami sekarang, dan kami orang tua pun mengerti hal itu. Yang pertama itu perkembangan kognitif, pengetahuanmu. Perkembangan moral etika juga ada pada dirimu saat ini. Perkembangan ego, perkembangan iman. Ini sangat identik dengan Anda para remaja pada masa ini. Nah, tanggung jawab anak terhadap keluarga yaitu menghormati orang tua, yaitu perintah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menghormati orang tua. Silakan introspeksi dirimu sendiri, evaluasi dirimu sejauh mana rasa hormatmu terhadap orang tua. Menghormati orang tua ya paling tidak mematuhi peraturan yang ada di rumahmu masing-masing. Membantu orang tuamu, itu contoh-contoh praktis yang harus Anda lakukan. Nah, apa janjimu? Janji siswa yang setiap minggu Anda ucapkan ketika melakukan upacara bendera. Janji siswa. Belajar keras dan bekerja keras, patuh terhadap nasihat guru dan orang tua. Nah, apakah Anda sudah nyatakan janjimu itu? Ada beberapa hal yang Anda harus lakukan, yang kita harus lakukan sebagai seorang anak. Yang pertama itu bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Mematuhi orang tua tentunya. Yang kedua, bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Nah, bisa kamu bayangkan nanti apabila kamu sudah semakin dewasa, orang tuamu sudah semakin tua, apa yang harus kamu lakukan? Apakah ada tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan hidup mereka di masa tuanya? Itu tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Yang berikutnya, menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak.
dan melaksanakan tanggung jawabmu sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Hormati orang tuamu, karena dia adalah wakil Allah yang Tuhan titipkan untuk mendidik kamu. Jangan berontak, jangan membangkang, karena itu firman Tuhan. Supaya lanjut umurmu, apa maksudnya di situ? Supaya keberhasilan jadi milikmu. Orang yang menghormati orang tua, niscaya hidupnya akan diberkati. Masa depannya akan berhasil. Jadi Ibu harap semua anak-anak Ibu saat ini menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, menjadi orang-orang yang menghormati orang tua di tengah-tengah keluarga. Inilah akhir dari materi kita. Kiranya Tuhan memampukan anak-anak Ibu semua untuk melakukan firman Tuhan atau pembelajaran kita saat siang hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.